Kepala TK Khalifatul Muhtasiddin yang kami hormati, peserta seminar Diseminasi Aksi Nyata Modul 1/4 Penerapan Budaya Positif di Sekolah TK Khalifatul Muhtasiddin, Kecamatan Camprong, Kabupaten Sampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dibuka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala TK Khalifatul Muhtasiddin. Acara yang ketiga, diseminasi penyampaian materi modul 1/4 oleh Ibu Eka Kusyanto SPD. Yang keempat, refleksi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Khalifatul Muhtasiddin. Kepada beliau disilahkan. Penerapan budaya positif di Sekolah TK Khalifatul Muhtasiddin, Kecamatan Camprong, Kabupaten Sampang, yang dibawakan oleh Bu Eka Kusyanto sebagai calon guru penggerak CGP Angkatan 07 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saya sebagai kepala sekolah bersyukur sekali karena guru kami, guru saya, anak buah saya, Bu Eka, sudah terjaring sebagai calon guru penggerak yang tentunya nanti akan memajukan TK Khalifatul ini ke depan. Saya bersyukur sekali dan harapan saya semoga guru-guru di Kecamatan Camprong ini ikut andil seperti Bu Eka ya. Saya bersyukur sekali Ibu. Mudah-mudahan TK Kecamatan Camprong ini ke depan lebih maju, lebih kreatif, lebih berinovatif untuk memajukan pendidikan anak usia ini. Ya, saya sebagai kepala sekolah, harapan saya karena saya sebentar lagi pensiun, saya bersyukur sekali karena ibu-ibu baik guru-guru PNS maupun non PNS sangat antusias ikut guru
Abut ke tengah, abut benda. Acara selanjutnya yaitu diseminasi penyampaian materi modul 1.4 oleh Ibu Eka Kusianto SPD. Kami silakan. Abut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para undangan, para guru dan kepala sekolah TK Kecamatan Camplong. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga alhamdulillah ada PP kita Camplong yang bersedia hadir. Saya sangat terima kasih dengan kesibukannya, dia masih memenuhi undangan saya untuk menghadiri seminar tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah TK Walafiatul Mustaqim, di mana seminar ini merupakan tugas dari program guru penggerak yang harus saya laksanakan, yang harus saya unggah di YouTube atau di LMS nanti. Nah, mungkin nanti saya mengharap di Kecamatan Camplong nanti akan muncul CPG yang lain juga. Ayo ibu-ibu ikut berbondong-bondong. Bagus, semangat ya. Tapi sebelum mulai saya akan sebelum menyampaikan aksinya tentang tentang modul 1.4 ini. Mari ibu kita bersemangat, kita belajar main tepuk-tepuk dulu ya. Oke. Biar tidak loyo ya. Oke. Saya kalau ngajar di sekolah itu anak-anak saya mesti ngajarin tepuk semangat. Kalau versi saya tepuk semangat itu gini. Tepuk semangat. Ha. Ha. Mungkin ibu-ibu punya versi baru. Ada yang sama dengan versi saya? Oh, sama berarti ya. Coba sekarang ibu-ibu berdiri semuanya. Biar sehat, biar semangat. Ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Silakan Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Semangat ya. Nah, baik ibu-ibu, sebelum saya mulai mempresentasikan penerapan ini ya, saya sedikit punya apa? Punya pantun untuk membuka ibu-ibu ya. Nih. TV bisa, jangan dibanting. Nanti bisa mati. Ibu-ibu, saya akan mempresentasikan. Semoga ibu bermanfaat bagi ibu. Nah, ini ibu-ibu ya. Penerapan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif. Menurut ibu-ibu budaya itu apa? Siapa coba? Budaya. Mungkin ada yang saya menjawab. Kebiasaan. Oke, kebiasaan. Terima kasih Bu Ipa. Nah, budaya positif. Ya. Kebiasaan.
di desanya masing-masing. Nah, selanjutnya manfaat budaya positif di sekolah itu tentunya yaitu sekolah, manfaatnya sekolah adalah lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekeliling kita terasa aman dan nyaman. Nah, selama seseorang merasa tidak merasakan tidak ada tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran tidak akan sulit. Nah, diharapkan dengan adanya budaya positif, maka sekolah akan lebih baik dan murid tidak merasa terintimidasi, sehingga timbul kesadaran intrinsik di dalam diri mereka untuk mengembangkan program yang mereka miliki. Itulah manfaat dari budaya positif. Selanjutnya, tujuan dari budaya positif yaitu untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, ceria, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini di sini menciptakan pribadi murid yang ceria dan senang, semangat untuk belajar, ya, mandiri. Mandiri anak-anak mampu melakukan tugasnya sendiri, seperti membuka sepatu sendiri, ya, mengerjakan tugasnya sendiri, itu mandiri dan bertanggung jawab, sehingga menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep budaya positif itu ada 7, ya. Pertama itu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan satu persatu. Dimulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, di sini tugas guru itu menuntun. Guru hanya memfasilitasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid. Kita hanya mengerjakan saja. Nanti murid yang memilih, yang melakukan itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin, menurut Ibu, disiplin itu apa? Yuk, siapa? Mungkin ada yang menanggapi disiplin adalah? Ada yang bisa? Silakan. Ayo, Joma. Gak apa-apa, ayo. Langsung mau bisa. Oke, ya, selanjutnya. Saya lanjut. Disiplin. Mendengar kata-kata disiplin. Nah, itu biasanya kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, ya, peraturan, ya, itu ya. Nah, kepatuhan pada peraturan itu namanya disiplin. Nah, lanjut menurut Ki Hajar Dewantara,
guru penggerak ini. Ya, pendidikan, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat dari diri kita sendiri. Kita diawali dari kita sendiri. Kalau bukan dari kita, mungkin atasan kita nanti yang akan mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu. Tetapi itu semua, kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Disiplin positif selanjutnya. Tujuan disiplin positif kita yaitu kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman atau hukuman. Nanti belakangnya akan dijelaskan hukuman, ancaman apa itu boleh terhadap murid. Ya, nanti kita akan bagaimana sikap kita sehari-hari kepada murid, apakah sebagai penghukum, apa sebagai manajer atau sebagai teman, itu nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, selanjutnya disiplin positif akan membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, misalnya ibu menyuruh di rumah merapikan tempat tidurnya, maka anak ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum. Kok kamu gitu di ego? Kan ada anak yang gitu, dibersihin tempat tidurnya, bukan seperti itu. Ya, anak itu harus bagaimana caranya timbul rasa sendiri untuk membersihkan kamar mandinya, kamar tidurnya. Nah, setelah itu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, dan kebebasan. Nah, semua tindakan kelima itu adalah memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Dan ketiga kebebasan atau freedom. Ya. Yang kelima kesenangan, funny. Nah, kesenangan ya. Dan yang terakhir penguasaan, the power itu penguasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini banyak ini. Ya, kebutuhan bertahan hidup, survival, ya, itu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya seperti kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, nah itu kebutuhan biologis. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan ini. Dan tidak berikut adalah kebutuhan psikologis untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok.
saya mau bertanya. Dari ketiga motivasi ini, menurut ibu yang cocok untuk ibu itu yang mana? Menghindari kesalahan. Ayo, silakan pendapatnya. Istrinya tidak pernah salah. Istri tidak pernah salah. Kalau salah dia main. Gimana ini? Kalau menurutnya jadi wawancara, tandanya memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan meraih diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku manusia itu, dalam mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam diri adalah motivasi yang nomor 3, yaitu karena dengan memiliki motivasi nomor 3 tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja, jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau aturan. Sabar ibu ya, yang tenang, masih banyak ini materinya. Selanjutnya, konsep disiplin identitas gagal ini hukuman. Biasanya akan menyakitkan anak merasa tidak nyaman, murid jadi takut, memaksakan, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah. Ini identitas gagal. Itu ciri-cirinya. Kalau kita menghukum, nah, kalau penghargaan, misalnya kita memberi sogokan, dikasih permen kalau anak TK ya, nah itu misalnya itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu penghargaan ciri-cirinya seperti itu kalau gurunya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, dengan identitas sukses, ya. Konsekuensinya, nah ini penguatannya jangka panjang, perlu monitoring lanjutan, stimulus atau respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensinya, restitusi. Nah, di sini restitusi. Murid akan merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, memegang kontrol. Nah, guru harus memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pengertian restitusi di situ adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu ada 1, 2, 3, 8 ya. Itu 1, bukan menebus kesalahan.
sama muridnya. Itu hukuman. Ini sepertinya kalau untuk TK menurut saya tidak masuk ya. Ini khususnya untuk bagi murid SD, SMP atau SMA. Nah, ini hukuman contohnya. Nah, kalau konsekuensi, misalnya kalau murid TK ya kita anak murid itu misalnya buang sampah, kita suruh ambil sampahnya disuruh buang ke tempat sampah. Itu konsekuensi. Tapi kalau itu sudah murid TK. Restitusi. Nah ini guru tidak boleh menyalahkan. Guru tidak boleh menyalahkan murid. Kita nanti itu kalau misalnya ada murid melakukan kesalahan, sepulang sekolah itu murid itu dipanggil untuk berdua duduk diskusi ya, ditanyakan kenapa tadi makan apa misalnya, makan ciki, terus sampahnya diapain tadi? Dibuang sembarangan. Nah, nanti itu nanti murid ya. Jangan disalahkan, tidak boleh. Nah, kalau nanti guru itu menanyakan, kalau peraturan di sekolah, kalau membuang sampah habis makan itu gimana? Nanti anak itu menjawab sendiri di tempat keranjang ibu, di tempat sampah ibu. Nanti itu muridnya jawabnya. Nah, tadi yang misalnya muridnya namanya A, tadi A dibuang di mana tempat sampahnya? Itu caranya gitu. Tidak boleh menyalahkan. Lagi dibuang sembarangan ibu, nanti itu anak menjawab. Nah, boleh dah buang seperti itu? Tidak boleh, gitu caranya. Seperti itu kalau anak melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. 1. Menghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Kita jadi teman kepada murid. 4. Jadi pemantau. 5. Jadi manajer. Kita mulai dari satu persatu. 5 posisi kontrol. Nah, ini lagi kasus lagi. Misalnya di TK, murid tidak mau antri saat cuci tangan. Nah, ini tidak membudayakan budaya antri, ya. Nah, sama kayak tadi itu, hukum, ayo kamu ambil sampahnya itu buang ke tempat keranjang. Nah, itu hukuman. Itu bentuk hukuman. Terus guru membuat yang melakukan kesalahan menjadi perempuan merasa bersalah. Dimarahi sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini? Itu kalau ditanyakan seperti itu akan merasa bersalah. Selanjutnya kita akan menjadi teman. Contohnya misalnya, ayo anak-anak kita patuhi peraturan sekolah. Ya itu besok jangan diulangi lagi ya. Nah itu seperti itu. Itu contoh menjadi teman. Menjadi pemantau. Nah ini guru. Misalnya ditanyakan kamu sudah melanggar peraturan apa, nah ditanyakan. Nah nanti konsekuensinya kalau melanggar gimana? Itu pemantau. Dan yang terakhir manajer. Ini manajer. Manajer itu kita sebagai guru kepada anak yang melakukan kesalahan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Peraturan kelas cuma bahasanya juga keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Nah, kalau peraturan itu lebih mendetil. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa misalnya nih contoh, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Pasti jawabannya ibu-ibu untuk menjaga kebersihan. Yang kedua misalnya, mengapa kita harus sabar menunggu giliran atau membudayakan antri ketika mencuci tangan? Jadi jawabannya agar mencipta ketertiban, ya, dan kedisiplinan, biar tidak menjubel anak-anak itu berbaris dengan rapi.
ditinjau tiap waktu. Mungkin ada perubahan, atau yang satunya dirubah, atau belum ditambah, atau belum dikurangi. Itu keyakinan Emas. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Satu, ada validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Ketiga, menstabilkan identitas. Ini itu yang ada di segitiga ini ya. Yang ini, ibu fokus ke ini, jangan ke ini dulu. Fokus yang ada di dalam segitiga. Selanjutnya, masih segitiga restitusi. Nah, contohnya tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertugas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya, anak melakukan kesalahan, itu guru, yang seperti saya katakan tadi, jangan dimarahi, jangan disalahkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tidak sempurna, jadi wajar kalau manusia melakukan kesalahan. Itu contohnya kalau guru sedang memberi nasihat pada anak yang sedang melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh pertanyaannya, itu pertanyaan ibu ya, ketiknya masih kurang n-nya itu. Ya, pertanyaan. Nah, misalnya dulu pertanyaannya contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ketika identitas sukses telah tercapai langkah satu, dan dikala ilmu yang salah telah divalidasi yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaannya misalnya, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau di keluarga? Yang kedua, menanyakan apa nilai-nilai umum yang kita teruskan. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya sedang waktu pada saat ini murid saya ini melakukan kesalahan mencuci tangan, saling nerobos, tidak mau berbaris. Nah, itu setelah bersekolah saya panggil duduk, ditanyakan ya seperti tadi, jangan dimarahi, dipanggil, jangan dimarahi depan temannya. Anak akan merasa malu, akan merasa minder karena dipermalukan di depan teman-temannya. Dia akan merasa down dan tidak semangat untuk sekolah. Itu. Nah, ini lagi yang kedua, murid yang satu ini membuang sampah. Setelah makan ciki, sampahnya cikinya itu ya, bukunya dibuang di bawah. Nah, sama saya dipanggil. Itu kedua. Waktu itu kalau tidak salah, saya kedatangan tamu Ibu PP sama Ibu Kepala Manggung. Nah, hampir selesai. Penutup. Nah, standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan yaitu untuk menerapkan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru dapat berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, seorang pengajar, posisi mengajar yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Rina. Pertanyaan yang bagus sekali. Tentunya Ibu Rina penting sekali untuk menciptakan suasana positif di sekolah, yaitu pentingnya untuk memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Itu Ibu Rina jawaban saya. Oh, kalau ya Bu ya, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Ayo Ibu Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rohma dari TKPGSI 1 Tanden, Kecamatan Caplok. Tadi sudah dijelaskan nomor penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rohma yang cantik ini. Tadi pertanyaannya, apa yang
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CDP Angkatan 7 ini, yaitu Ibu Eka Rusyanto. Saya sampaikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali, di mana beliau sudah melewati sepertiga perjalanan dari guru penggeraknya. Mudah-mudahan sampai di akhir perjalanan nanti di modul 3 beliau tetap kuat dan sukses meraih GP, bukan lagi C. Jadi C-nya sudah habis, nanti beliau dikukuhkan sebagai guru penggerak Kecamatan Campong, satu-satunya di Angkatan 7. Karena di modul guru penggerak ini ada 3 modul, intinya setiap modul selalu alurnya dimulai dari mulai diri. Apa itu mulai diri? Di sini beliau sebagai CDP tugasnya nanti di samping dia mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dimana nanti intinya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eka kepada teman sejawatnya, dan itu merupakan tindak lanjut dari pendidikan guru penggerak yang Ibu Eka lalui. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Eka sukses untuk mengajak komunitas praktisi di samping-samping sekolah beliau, dan utamanya teman sejawatnya sendiri dulu, juga teman-teman busiknya, praktik-praktik baik apa yang bisa disampaikan, mulai dari segitiga restitusi tadi ya Ibu Eka ya, juga peran dan nilai guru penggerak yang Ibu Eka nanti mendapatkan andil untuk mengimbaskan apa yang sudah diperoleh dari pendidikan guru penggerak ini, khususnya kepada teman sejawat dan juga teman-teman busek dan teman-teman guru TK sekecamatan Camplong, khususnya juga sekabupaten Sampang nanti pada umumnya, yang nantinya akan memberikan perubahan pembelajaran dari yang mulai kita menuntut anak untuk mendapatkan pembelajaran di mana yang kemarin-kemarinnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Sekarang melalui guru penggerak ini, kita sebagai guru penggerak diajarkan bagaimana kita tahu asetnya anak itu memiliki kemampuan apa dan apa yang dibutuhkan anak untuk dia sampai kepada titik dia diterima sebagai anggota masyarakat. Dan juga tadi Bu Eka sudah menjelaskan, jika kita mendapatkan murid kita mengalami kesulitan belajar, kesulitan dalam bersosialisasi, membuat kesalahan, tentunya kita sebagai pendidik tidak langsung menjudge begitu saja anak-anak itu merasa dirinya bersalah. Jadi ada trik-trik di sini melalui pendidikan guru penggerak ini, melalui segitiga restitusi yang nantinya insya Allah teman-teman akan juga mendapatkan imbas dari pendidikan yang sudah dijalankan oleh Ibu Eka ini. Jadi di sini Ibu Eka tinggal 2 modul lagi, karena tiap modul itu di akhir submodul itu pasti ada aksi nyatanya ya Ibu Eka. Dan di modul 1 ini 1.4 ini aksi nyata tentang diseminasi penerapan budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan budaya positif yang ada di TK Holofiatul ini khususnya dapat berjalan maksimal, dan mereka dapat menggerakkan teman-teman sejawatnya yang dari sini, dan juga mengajak teman-teman busernya untuk mempraktikkan praktik baik yang sudah Bu Eka dapatkan. Tentunya sangat banyak sekali dan ilmunya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Untuk perjalanan kita menerapkan ilmu-ilmu ini, tentunya kita juga harus mengikuti angkatan guru penggerak ini yang tetap dilaksanakan. Sekarang sudah pada tahap angkatan ke-8 ya. Bu Eka ini untuk angkatan ke-7 satu-satunya, dan mudah-mudahan angkatan ke-8 teman-teman untuk Kecamatan Caplong juga banyak yang lulus, karena sudah ada yang ikut, ya tinggal menunggu pengumuman. Dan untuk
acara selanjutnya yaitu berikut. Marilah kita tutup acara seminar ini dengan pembacaan